Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perkuliahan pada malam hari ini, kita bersama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kegiatan ini dalam keadaan lancar dan melahirkan sesuatu manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 13 terdiri dari Dwi Nopianur, Putri Sulistianti, dan saya sendiri, Robi Sutrisna. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada bab 13 tentang peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa efek mengenai perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan motor pertumbuhan, engine of growth. Maksudnya, metode atau cara-cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan pengguna atau konsumen produk kita, sehingga diharapkan penjualan atau pendapatan bisnis kita juga terus bertambah. Kemudian, yang kedua, Ricardo, salah satu penulis klasik, mengembangkan teori comparative advantage. Inti dari teorinya adalah setiap negara akan mengekspor barang yang memiliki comparative advantage, yakni barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar dan mengimpor barang yang comparative advantage-nya kecil. Sehingga kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan. Dengan demikian, peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kenaikan perdagangan akan memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, meskipun banyak kritik yang dilontarkan, namun kenyataannya perdagangan internasional tetap mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Dari efek mengenai perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi ini, ada beberapa kritik terhadap pandangan klasik. Yang pertama, teori klasik masih bersifat statis sehingga tidak dapat menjelaskan proses pertumbuhan pada dasarnya bersifat dinamis. Kedua, perdagangan internasional justru menyebabkan ketidakmerataan antar negara miskin dengan negara maju, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan internasional. Ketiga, perdagangan internasional menyebabkan nilai tukar emas atau term of trade negara berkembang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ekspornya masih terbatas pada barang-barang primer, sedangkan impornya berupa barang manufaktur. Efek lainnya juga yaitu efek terhadap produksi. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya seperti spesialisasi produksi. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produk barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Kemudian pen for surplus. Konsep ini aslinya berasal dari Adam Smith. Menurutnya, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil di dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang bisa diperbesar lagi. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi suatu negara. Ketiga keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh. Artinya, adanya sektor produksi yang terlalu terpusatkan pada satu atau 2 barang saja. Keadaan ini seperti ketidakstabilan pasar luar negeri. Turunnya harga dari 1 atau 2 barang mungkin bisa diimbangi oleh naiknya harga barang-barang lain. Inilah pertentangan atau konflik antara spesialisasi dengan diversifikasi. Spesialisasi biasa meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan pendapatan dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Yang kedua, keamanan nasional. Seandainya terjadi perang atau apapun yang menghambat perdagangan luar negeri, dari manakah diperoleh bahan makanan bagi produk negara tersebut? Jelas bahwa pola produksi seperti yang didiktekan oleh keunggulan komparatif
tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara itu sendiri sama sekali tidak terjamin. Kemudian dualisme sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang, terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus sekarang memperoleh saluran atau pen untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep pen for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar baru. Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi penduduk relatif sedikit. Sebelum kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka, negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya dan tidak lebih dari itu. Selain itu, banyak tanah yang sebenarnya subur dan cocok bagi pertanian dibiarkan tak terpakai. Dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan sebagainya dengan memanfaatkan tanah pertanian yang menganggur tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi meningkat. Perhatikan bahwa inti dari proses pen for surplus ini tetap sama, baik dulu maupun sekarang, yaitu sumber-sumber ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali apabila ada saluran ke pasar dunia dan apabila modal asing diperkenankan masuk. Perbedaan pokoknya adalah bahwa di masa lampau negara-negara pemilik sumber-sumber alam tersebut adalah negara jajahan. Sedangkan sekarang adalah negara merdeka dengan pemerintah nasionalnya. Kunci daripada apakah proses pen for surplus ini adalah menghasilkan pembangunan ekonomi dalam arti sesungguhnya ataukah hanya pertumbuhan ekonomi. Produktivitas memiliki pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Kita bisa membedakan 3 sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Di antaranya yaitu economies of scale, berarti makin luasnya pemasaran produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Atau economies of scale menurunkan long run average cost dari suatu sektor industri. Teknologi baru berarti perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara-negara maju ke negara yang belum berkembang. Rangsangan persaingan berarti peningkatan efisiensi tidak hanya terjadi lewat teknologi atau teknologi baru, melainkan juga lewat pasar. Dikatakan bahwa dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor yang lebih dinamis berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Ada beberapa hal penting untuk dicatat mengenai kemungkinan peningkatan produktivitas melalui hubungan internasional ini. Di antara ketiga sumber peningkatan produktivitas yaitu economies of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan. Salah satu mendapatkan penekanan dan perhatian khusus dari negara sedang berkembang yaitu teknologi baru. Masalah pemindahan teknologi atau transfer of teknologi dari negara maju ke negara sedang berkembang merupakan topik yang paling banyak diperbincangkan, baik di kalangan keilmuan maupun perundingan internasional antara kelompok negara berkembang dengan kelompok negara maju. Ada satu masalah lagi selain proses pengalihan teknologi itu sendiri yang perlu diperhatikan. Masalah ini adalah mengenai sesuai tidaknya teknologi yang dialihkan bagi kepentingan pembangunan negara sedang berkembang. Teknologi yang dikembangkan di negara maju bersumber pada desakan dan keadaan di negara tersebut. Sedangkan kebutuhan dan keadaan di negara berkembang mungkin menuntut teknologi yang berbeda. Sekarang orang mulai mempertanyakan apakah komputer, traktor-traktor besar, mesin, serta otomatis memang teknologi yang diperlukan oleh negara yang sedang berkembang pada saat ini. Selanjutnya, efek terhadap neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau trade balance adalah sebuah ukuran selisih antara nilai impor dan ekspor atas barang nyata dan jasa. Tingkat neraca perdagangan dan perubahan ekspor dan impor diikuti secara luas dalam pasar valuta asing. Efek terhadap neraca perdagangan cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang.
Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto. Pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat mengakibatkan buruk terhadap neraca pembayaran. Tantangan terhadap tata internasional yang ada, khususnya menyangkut pengotakan negara yang berdasarkan geoekonomi dan geopolitik masyarakat dunia. Persekutuan negara-negara non-blok yang berharap untuk menantang hubungan neokolonialis, sebuah perang secara berangsur-angsur diperluas dan diperkuat antara Konferensi Bandung pada tahun 1955 dan Konferensi Aljazair pada tahun 1973. Konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan yang banyak diadakan itu hanya memberikan hasil langsung yang kecil. Sedang blok sosialisasi tak pernah mampu untuk membantu dunia ketiga dalam memperoleh suatu kekuatan berunding kolektif yang efektif. Namun, suatu forum untuk perundingan diadakan dengan terciptanya konferensi PBB pada perdagangan dan pembangunan pada tahun 1964 sebagai suatu serikat buruh untuk negara-negara dunia ketiga. UNCTAD atau UNCTAD itu adalah singkatan dari United Nations Conference on Trade and Development. Adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1964. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan yang beranggotakan dari 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Hutang resmi pada luar negeri ditentukan sedemikian rupa sehingga mencakup hutang-hutang yang diadakan oleh sektor pemerintah maupun hutang-hutang yang diadakan oleh sektor swasta yang dijamin oleh badan pemerintah. Pertemuan UNCTAD yang pertama sudah meliputi sebagian besar dari masalah-masalah yang ingin dirundingkan dan didasarkan atas asas-asas umum yang memuat dalam piagam UNCTAD yang mewajibkan setiap negara untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada suatu tata ekonomi internasional yang diperbaiki, yang mencakup kemajuan ekonomi dan sosial di seluruh dunia dan perbaikan dalam kesejahteraan dan tingkat hidup semua orang. Selanjutnya, tindakan kelompok organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi atau disebut OPEC, yakni singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, yang meningkatkan harga minyak dunia dengan 4 kali lipat. Terjadi dengan latar belakang erosi perlahan-lahan dalam hegemoni politik dan militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Seperti misalnya kekalahannya yang bergema di Asia Tenggara. Tindakan OPEC tersebut mencapai suatu pergeseran yang nyata dalam perimbangan kekuasaan dengan 3 konsekuensi penting. Di antaranya, tindakan tersebut memperlihatkan keuntungan-keuntungan yang potensial bagi ketiga kelompok negara-negara pengekspor komoditi primer yang dapat menguasai pasaran dunia untuk suatu komoditi yang penting, di mana negara-negara barat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu tindakan OPEC memperlemah negara-negara barat dengan amat mengacaukan neraca pembayaran mereka serta mematahkan monopoli mereka dalam cadangan internasional. Karena OPEC bersedia untuk menggunakan kekuatan berundingnya untuk menunjang tuntutan-tuntutan lain dari dunia ketiga, maka OPEC pun secara substansial memperkuat posisi berunding dunia ketiga secara keseluruhan. Pada sidang UNCTAD keempat, tercapai persetujuan mengenai 2 hal, pembentukan suatu dana stabilisasi multi komoditi dan suatu kode untuk pengalihan teknologi. Bidang perundingan lain yang penting ialah konferensi PBB untuk hukum laut, di mana negara-negara dunia ketiga sedang mendesakkan pengaturan internasional baru untuk memastikan hak atau sumber daya laut dan dasar laut. Tetapi kekuatan berunding dunia ketiga masih belum kokoh. Masih harus dilihat apakah produsen-produsen komoditi primer lain yang dipahami oleh keberhasilan OPEC dapat mengorganisir kartel-kartel efektif. Juga masih harus dilihat negara-negara barat dapat memperbaiki kerusakan perekonomian mereka sendiri. Dan apakah anggota-anggota OPEC lain lebih kaya akan terus berpihak
pada dunia ketiga atau sebaliknya. Lambat laun akan ditarik ke dalam klub orang-orang kaya. Sistem harga dua tingkat dari OPEC sudah menunjukkan adanya suatu perpecahan. Penting untuk dicatat bahwa sistem sesudah perang yang mendorong pertumbuhan yang pesat di Eropa dan Jepang selama lebih dari 2 dasawarsa sudah memperlihatkan gejala-gejala ketidakstabilan yang gawat sebelum terjadinya krisis minyak. Dalam hal ini perlu disebutkan 3 kelemahan pokok, yaitu laju inflasi yang makin pesat, tidak stabilnya kurs mata uang, dan lalu lintas mata uang. Dan perkembangan industri yang berbeda-beda dari berbagai negara bersaing satu sama lain. Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya dapat merenggangkan persekutuan negara-negara barat dan melemahkan keterikatan dari sedikitnya beberapa negara terhadap peraturan ekonomi dunia yang berlaku. Bidang-bidang perundingan utama sangat ditentukan oleh topik-topik diskusi yang pada waktu ini dibahas secara aktif dalam dikelompokkan dalam 3 kategori. Komoditi-komoditi primer, perkembangan industri, dan sumber pembiayaan luar negeri. Hingga kini yang terutama ditekankan adalah topik pertama, yaitu komoditi primer. Usul-usul khusus yang diajukan mencakup suatu rencana komoditi terpadu untuk komoditi-komoditi yang merupakan 80% dari seluruh perdagangan komoditi, tidak termasuk minyak bumi. Indeksasi harga komoditi-komoditi dan pembentukan asosiasi-asosiasi produsen. Rencana komoditi terpadu mencakup persediaan golongan penyangga internasional yang dibiayai dengan suatu dana umum yang berjumlah beberapa miliar dolar Amerika Serikat. Tekanan pada kontrak-kontrak persediaan besar yang berjangka panjang, pembiayaan kompensasi untuk kehilangan penghasilan yang disebabkan oleh jatuhnya harga, dan peningkatan pengolahan dan distribusi bahan-bahan mentah oleh negara-negara penghasil komoditi. Usul-usul yang lebih kontroversial adalah indeksasi atau kaitan harga-harga komoditi yang diekspor oleh negara-negara dunia ketiga dengan harga-harga yang mereka bayar untuk impor dan pembentukan asosiasi-asosiasi produsen. Usul-usul ini dapat menguntungkan baik produsen maupun konsumen dengan menyediakan pasaran yang stabil dan memungkinkan pertumbuhan yang pesat. Tetapi mereka menghadapi perlawanan dari banyak negara barat yang menganggap usul terakhir ini sebagai suatu keinginan untuk meniru OPEC dengan menetapkan harga-harga yang tinggi dan membatasi persediaan. Bahkan usul pertama dianggap sebagai saran yang lebih buruk, bahwa kelebihan persediaan harus disubsidi atas beban mereka. Usul indeksasi akan meliputi suatu perluasan kebijaksanaan dukungan harga yang dijalankan di negara-negara barat. Usul balasan yang terutama diajukan oleh Amerika Serikat adalah pengembangan komoditi-komoditi primer melalui penanaman modal swasta dalam produksi terpadu, pengolahan, dan jaringan distribusi. Tujuan-tujuan dunia ketiga dalam hal pembangunan industri. Tujuan dunia ketiga dalam hal pembangunan industri adalah persyaratan yang lebih baik untuk memperoleh teknologi, peluang yang baik untuk menjual barang-barang jadi di pasaran negara-negara barat, dan pengawasan yang lebih besar terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan multinasional. Dari segi menjual barang di pasaran negara-negara barat yang sudah terlibat dalam saling persaingan yang hebat tidak berhasrat untuk membantu negara-negara dunia ketiga dalam merebut pasaran dari tangan mereka. Dari segi teknologi, meskipun terdapat kode tentang pengalihan teknologi, namun kemungkinan terjadinya perubahan yang berarti hanya kecil sekali. Kemudian untuk pengawasan perusahaan multinasional, selama tahun-tahun terakhir ini, wahana utama bagi pengembangan ekspor barang-barang jadi dari dunia ketiga adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang tertarik oleh tenaga kerja yang murah di negara-negara dunia ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.